Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami studi kasus bengkel untuk mata kuliah Sistem Basis Data Praktikum. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vindui Septianada dengan NIM akhir 2009 dan teman saya Gracia Desvani Darmawan dengan NIM akhir 2001 dan rekan saya satunya Sastra Elvareta Andara Putri dengan NIM akhir 2015. Untuk pembahasan dari materi hari sekarang ini, yaitu dengan studi kasus dan pembelian bengkel. Berdasarkan gambar yang ada di samping, pada tanggal 25 Oktober 2005, pemilik motor Supra X biru tahun 2005 dengan plat nomor B3117LB melakukan servis di bengkel resmi Honda Jaya Raya Ahas 06488 di Bekasi. Mekanik yang menangani adalah Joko Dewanto. Bon pembelian tersebut mencatat pergantian oli dan penyetelan mesin. Total biaya servis dari customer tersebut adalah 73.000 dengan potongan diskon sebesar 2.000. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Sastria Elvareta. Di sini kami akan mengidentifikasi entiti dan atribut dari bon pembelian bengkel. Pertama, nama entiti yaitu adalah motor dengan kategori benda nyata. Deskripsi motor, kendaraan yang sedang diperbaiki di bengkel. Alasan dijadikan entiti karena merupakan objek utama dalam studi kasus ini dan juga objek yang memiliki atribut dan perilaku, sehingga barang yang terkait dengan bisnis proses dan perlu dicatat. Lalu, atribut dari entiti motor meliputi merek motor, tahun produksi motor, warna motor, dan plat kendaraan. Keterangan, setiap sepeda motor memiliki atribut dan kebutuhan khusus yang membuatnya berbeda dari kendaraan lain. Oleh karena itu, setiap motor membutuhkan perawatan yang dirancang khusus sesuai dengan kondisinya. Nama entiti bengkel dengan kategori benda nyata. Deskripsi tempat perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan. Alasan dijadikan entiti membuat bengkel sebagai entitas dapat memfasilitasi pengidentifikasian dan pengelompokan data yang terkait dengan bengkel tersebut. Dengan cara ini, kita bisa mengumpulkan
dan mengatur informasi relevan tentang bengkel dengan lebih efisien. Atribut dari entiti bengkel meliputi nama bengkel, kode bengkel, dan alamat bengkel. Untuk keterangannya tidak ada. Next. Lalu untuk entiti ketiga yaitu pembelian dengan kategori benda nyata, deskripsi, bukti pembelian barang secara tunai, alasan dijadikan entiti sebagai pencatat pembelian parts untuk sistem informasi keuangan yang efektif. Lalu, atribut dari entiti pembelian meliputi tanggal pembelian, nomor faktur, ID mekanik, nama parts, harga parts, kode parts, banyak item parts, jumlah harga item parts, dan total bayar. Keterangan 1. Nama parts bersifat multi-value. Kedua, menghindari multi-value dalam pencatatan pembelian parts. Next. Lalu, entiti keempat yaitu mekanik dengan kategori benda nyata, deskripsi orang yang akan melakukan perawatan dan perbaikan suatu kendaraan. Alasan dijadikannya entiti yaitu menjadikan bengkel sebagai entitas penting untuk memastikan kelancaran operasional dan kepuasan pelanggan. Dengan menganggap bengkel sebagai entitas yang signifikan, kita dapat memberikan perhatian yang lebih baik pada aspek-aspek kritis dalam menjalankan bengkel. Atribut dari entiti mekanik meliputi nama mekanik dan ID mekanik. Untuk keterangan tidak ada. Lalu nama entiti kelima sebelumnya guys. Lalu untuk nama entiti kelima yaitu parts dengan kategori benda nyata, deskripsi untuk memastikan kelancaran operasional, ketersediaan suku cadang yang memadai, melacak riwayat servis, dan mengelola keuangan dengan baik. Alasan dijadikan entiti yaitu untuk menjaga pencatatan suku cadang dan layanan yang akurat dan teratur, sangat penting untuk menjaga keandalan data bengkel. Atribut dari parts meliputi nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon. Untuk keterangan tidak ada. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh Gracia. Untuk pembahasan selanjutnya, kami akan mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Pertama, kami akan mengidentifikasi entiti dengan nama entiti merek.
kami akan mengidentifikasi entity merek dari multi-value dan atributnya. Dengan nama entity merek, kategori benda abstrak, deskripsi menyimpan data kendaraan yang keluar masuk bengkel tersebut. Alasan menjadi sebuah entity yaitu merek dipisah menjadi entity sendiri karena ketika dimasukkan ke kondisi kendaraan akan menjadi redundant. Atributnya adalah kode merek dan nama merek. Untuk keterangan tidak ada. Yang kedua, yaitu menentukan redundan dari atribut. Dengan nama entity merek, kategori, benda abstrak, deskripsi, menyimpan data kendaraan yang keluar masuk bengkel tersebut. Alasan menjadi sebuah entity yaitu kondisi kendaraan akan menjadi redundant jika dimasukkan ke entity kendaraan, maka dari itu dipisah menjadi entity sendiri. Untuk atribut dari merek dalam redundan atribut yaitu kondisi kendaraan dan deskripsi. Untuk keterangannya sendiri yaitu jika kondisi barang sudah jadi entity, atribut ini akan dihapus dari entity. Dihapus dari entity kendaraan. Karena untuk mencatat kondisi barang saat pembelian cukup UID kondisi barangnya saja yang dicatat. Untuk selanjutnya, kami akan membahas atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada, yaitu atribut kondisi kendaraan dengan entity pembelian. Alasan tidak bisa dijadikannya atribut di entity tersebut adalah menyebabkan multi-valued atribut pada pembelian karena dapat membeli banyak barang sekaligus dari satu bengkel. Setiap kita melakukan sebuah transaksi dalam pembelian, termasuk transaksi pada bengkel ini, barang yang kita beli ataupun kendaraan yang kita beli itu biasanya dapat lebih dari satu. Dan kondisi kendaraannya atau kondisi barangnya berbeda-beda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vindi.
Baik, selanjutnya kita akan menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity. Yang pertama, untuk entity motor, memiliki daftar UID, merek, warna, tahun produksi, dan plat kendaraan. Untuk artificially atau natural, merek memiliki artificially, warna natural, tahun produksi artificial, plat kendaraan artificial. Untuk primary atau secondary, merek secondary, warna secondary, tahun produksi secondary, plat kendaraan primary. Lalu selanjutnya entity bengkel dengan daftar UID, nama, alamat, kode. Untuk nama yaitu natural, alamat natural, kode artificial. Untuk primary atau secondary, nama secondary, alamat secondary, untuk kode primary. Selanjutnya entity pembelian dengan daftar UID, tanggal, nomor faktur, dan ID mekanik. Yaitu tanggal natural, nomor faktur artificial, dan ID mekanik artificial. Untuk tanggal secondary, nomor faktur primary, ID mekanik primary. Selanjutnya dengan entity mekanik, yaitu daftar UID, harga, kode, jumlah item, nama item, dan ID item. Dengan artificial atau natural, harga artificial, kode artificial, jumlah item artificial, nama natural, dan ID artificial. Untuk primary atau secondary, untuk harga secondary, kode primary, jumlah item secondary, nama secondary, untuk ID item primary. Next. Selanjutnya, di slide ini kita akan menentukan relationship setiap entity. Yang pertama, untuk entity motor, memiliki relationship dengan bengkel. Motor dimiliki bengkel, tetapi bengkel tidak harus memiliki motor. Lalu, motor memiliki kondisi kendaraan, tetapi kondisi kendaraan tidak harus memiliki motor. Lalu, motor memiliki merek, tetapi merek tidak harus memiliki motor. Ini semua termasuk one to many. Lalu selanjutnya, relationship entity bengkel, yaitu bengkel dengan mekanik. Bengkel memiliki mekanik, tetapi mekanik tidak perlu memiliki bengkel. Lalu, bengkel dengan parts. Bengkel memiliki parts, tetapi parts tidak perlu memiliki bengkel. Ini juga one to many. Next. Baik, sekian dari presentasi yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa setelah kita mengelompokkan atribut berdasarkan entity, bahkan menentukan redundan, kita dapat mengolah data dengan baik dan dapat
memenuhi tugas dari mata kuliah sistem basis data dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang relationship setiap entity. Yang untuk pertama, entity motor akan dijelaskan oleh Gracia. Kami memiliki entity motor, bengkel, dan merek. Motor memiliki atribut merek, tahun produksi, warna, dan plat kendaraan. Sedangkan bengkel memiliki atribut nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan merek memiliki atribut kondisi merek, nama merek, kondisi kendaraan, dan deskripsi. Motor memiliki relationship one to many dengan bengkel karena bengkel harus memiliki motor, sedangkan motor tidak harus dimiliki bengkel. Sedangkan untuk relationship motor dan merek, motor harus memiliki merek, sedangkan merek motor harus memiliki merek, sedangkan merek belum tentu dimiliki motor. Untuk merek, kami mempunyai dua atribut yang merupakan multi-value, yaitu kondisi kendaraan dan deskripsi. Itu termasuk multi-value karena setiap kondisi kendaraan tidak harus ada pada pembelian. Ya apa sih? Selanjutnya, kita memiliki entity bengkel, mekanik, parts, dan pembelian. Entity bengkel memiliki atribut nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel. Entity mekanik memiliki atribut nama mekanik, ID mekanik. Entity parts memiliki atribut nama bengkel, kode bengkel, alamat bengkel, dan nomor telepon. Sedangkan entity pembelian memiliki atribut tanggal, nomor faktur, ID mekanik, nama parts, harga parts, kode parts, banyak item parts, jumlah harga item parts, total bayar. Di sini entity bengkel memiliki relationship dengan mekanik yaitu one to many karena bengkel harus memiliki mekanik sedangkan mekanik tidak harus memiliki bengkel. Lalu bengkel memiliki relationship dengan parts one to many karena bengkel harus memiliki parts sedangkan parts tidak harus memiliki bengkel. Sedangkan bengkel memiliki relationship dengan pembelian one to many karena di bengkel terjadi pembelian, tetapi pembelian tidak harus terjadi di bengkel. Selanjutnya ada entity kecamatan dan entity desa. Entity kecamatan memiliki atribut nama kecamatan dan kode kecamatan. Sedangkan entity desa memiliki atribut nama desa dan kode desa. Nah, kecamatan dan desa ini memiliki relationship many to many karena kecamatan terdiri dari beberapa desa. Oh ya, tadi untuk penjelasan multi-value dari kondisi kendaraan, itu kondisi kendaraan menjadi multi-value karena kondisi kendaraan dapat dimiliki oleh merek dan juga dapat dimiliki oleh pembelian, sehingga dapat menjadi multi-value. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk relationship dari entity-entity tersebut. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.